Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi hari ini tentang Microsoft Excel. Sebelumnya saya ingin menyapa bagaimana kabar kalian semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Untuk pembelajaran hari ini yang masih belajar tentang Microsoft Excel atau bagian dari Microsoft Office. Kita belajar tentang perangkat lunak pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Kali ini saya menggunakan versi 2019, tapi bagi yang masih versi di bawahnya tidak ada masalah, tapi secara umum itu hampir sama. Oleh saya Muhammad Irfan SPD. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman Anda supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, kita lanjutkan materi. Ada dua secara umum, mengenal Microsoft Excel, kemudian bagaimana mengelola spreadsheet atau file Microsoft Excel. Yeah. Jadi kita mengenal apa itu Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel adalah program aplikasi pengolah angka yang berguna untuk mengolah data dengan format spreadsheet, analisis data dengan formula, grafik, bisa juga membuat grafik dan sebagainya, sehingga menciptakan data dan informasi dalam pengambilan keputusan. Oke, itulah gambaran dari Microsoft Excel. Jadi sebenarnya Microsoft Excel itu pengolah angka yang bisa membuat grafik, bisa menghitung angka-angka dengan menggunakan formula, rumus ya, sehingga nanti hasil datanya itu bisa sebagai bahan informasi sehingga orang bisa dalam pengambil keputusan. Kemudian bagaimana cara menjalankan Microsoft Excel? Ya, cara menjalankan Microsoft Excel sangat mudah. Tentunya itu harus terinstall di dalam komputer kita. Kita tinggal klik tombol start, kemudian boleh kita klik apps, cari di programnya, kemudian kita cari Excel. Jadi kalau kita punya 2010, ketik 2010 muncul, atau 2013, atau 2016, atau 2019 yang terbaru. Atau cara yang kedua, klik double atau klik dua kali pada icon Excel. Jadi ikonnya seperti ini, huruf X ya, Excel pada desktop. Kita coba perhatikan. Jadi klik start, kemudian kita cari Excel di sini. Ini startnya, ini ada icon Excel. Atau boleh di sini type here to search, atau kita ketik Excel saja kata kuncinya. Klik ini, ya, maka akan terbuka seperti itu. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Excel. Ya, ini tampilan dari Microsoft Excel. Jadi interface-nya ya, itu ada lembar kerja, ini termasuk lembar kerja ya. Kemudian ini ada beberapa menu-menu, tombol menu, ada home, insert ya, ada draw, ada page layout, formulas, data, review, view ya, helps, nitro ya. Jadi setiap menu ini ada beberapa sub menu yang akan ditampilkan, begitu dengan insert, draw, page layout. Kalau ini draw ini fasilitas baru yang bisa kita munculkan untuk menggambar ya. Kemudian page layout, pengaturan halamannya, page halamannya, formulas ini untuk rumus-rumus, jadi ada banyak rumus. Kemudian data, review ya, view ini tampilan saja. Untuk workspace-nya ini tampilannya ya, interface-nya. Kemudian di sini ada namanya kolom A, B, C, D dan seterusnya. Kolomnya itu ada A sampai X, F, D. Cek, ya, inilah kolom terakhir dari Microsoft Excel. Kemudian barisnya ada 1, 2, 3. Dia punya baris sampai 1.048.576. Oke.
Kemudian pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel, ya, tulisannya cell, ya, seperti itu. Saya perbesar, ya, pertemuan baris dan kolom itu namanya sel, ya. Jadi ini adalah sel A1 karena dia berada kotak ini berada kolom A dan baris 1. Kalau saya pindahkan kursor ke sini maka dia akan berubah namanya B1, berada pada kolom B baris 1. Klik sini maka dia kolom pada sel B2. Kemudian gabungan beberapa sel, kalau saya blok, ini disebut dengan istilah range. Istilahnya rangi, tulisannya range, ya. Itu tulisannya kayak gini, range. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya interface yang lain. Ini ada scroll bar, ya, scroll bar untuk vertikal, atur layar kerjanya. Kalau tidak kelihatan kita bisa atur ini kiri ke kanan scroll bar. Kemudian ini untuk minimize, ya, tombol minimize. Ini untuk restore dan ini untuk close. Kemudian ini namanya title bars, ya, title bars itu judul dari barisnya seperti apa. Kemudian yang ini adalah formula bar. Ini adalah formula bar. Ini untuk perumusan, ya, rumus, ya, di sini, ya. Kemudian ini adalah quick access toolbar untuk tombol cepat, ya. Bisa tambahkan, misalnya saya mau buka, langsung saja klik ini dan langsung, ya, tidak perlu lagi file 2 kali seperti itu. Kalau ini langsung saja, namanya akses untuk toolbar yang cepat, ya. Ya, yang ini disebut dengan istilah layar kerja spreadsheet area, ya. Pada Microsoft Excel itu ada beberapa sheet yang kita bisa buat. Jadi anggaplah halaman 1. Kalau kita membuat halaman lagi, klik tanda tambah sini saja new sheet, dia akan membuat halaman baru. Kemudian tambah lagi, ini sheet 3. Sheet 1 kita mau kembali. Misalnya kita memberikan nama, tinggal klik kanan, pilih rename. Kemudian kita misalnya ketik nama data spasi 1, enter. Sheet 2 kita kasih nama dengan klik kanan, rename, langsung ganti, ketik data 2, enter, ya, seperti itu interface dari Microsoft Excel. Selanjutnya membuat spreadsheet baru, ya, sebenarnya hampir sama tadi. Kita memulai, caranya hampir sama. Kalau misalnya kita butuh buka halaman baru, bisa file, new, ya, ini ada beberapa sebenarnya template yang disiapkan, ya. Kita pilih Word blank, kita akan membentuk halaman baru. Jadi biasanya kalau Office yang 2007, ya, Excel 2007 biasanya sudah ada sheet-nya 3 disiapkan. Tapi kalau ini saya lihat hanya 1, tinggal kita nambahkan, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya itu untuk menambah halaman baru. Kemudian kita akan mengolah data spreadsheet baru yang sudah kita buat sebelumnya. Kita kenal yang namanya kolom dan row, input data pada sel. Yang sekarang ini kolom dan row sudah kita bahas. Input data pada sel, input data pada sel dan mengubah isi data sel. Oke, misalnya saya di buku 1 saja. Ini data buku di data 1. Saya misalnya ketik nomor, ketik saja langsung nomor, nama, kemudian sini kita kasih kelas, saya enter, ya. Nomor 1, nomor 2, enter, nomor 3. Kemudian kita berpindah di sini, klik di sini, nama misalnya Anto, kemudian misalnya di sini Andi, misalnya ini di ya, ini contoh saja. Sekarang kita mau perjelas di sini, misalnya nama apa ya? Oh, kita ganti. Caranya adalah tinggal kita klik di bagian nama ini, kemudian boleh langsung di sini di bagian formula bar kita kasih spasi saja, siswa, itu tinggal enter.
Nah, kalau tidak kelihatan, kita bisa mengatur lebar dari kolomnya. Kita geser-geser, klik sampai muncul tanda ini ya, tanda plus ya. Kita geser-geser sampai kelihatan. Boleh langsung ngeditnya di sini, nama siswa. Kita klik double bisa. Atau di keyboard kita tekan F2. Di sini kita klik dulu di sini. Kalau kita klik biasa belum bisa diedit. Kalau kita tekan F2 ya, maka di keyboard maka langsung mengedit ya. Oke, itu untuk mengubah data isi sel. Kemudian di sini misalnya 9 spasi A gitu. Sorry, Romawi 9A 9B 9C. Sekarang ada hal yang mudah untuk membuat urutan angka ini. Misalnya ada 10 siswa. Kita tinggal blok angka 1 sampai 2 atau 3. Yang penting berurut. Tinggal kita munculkan yang seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah sampai 10. Ya, maka tidak perlu kita ngetik ya. Angka 1 sampai 10. Kalau misalnya data siswanya ada 100, kita tinggal tarik saja sampai 100. Ya, di sini ada pop up-nya muncul ya. 100. Oke, sudah, kita tidak ngetik lagi. Itulah keunggulan dari Microsoft Excel ya. Oke, kita hapus saja. Kalau udah hapus tinggal di blok delete, jadi akan menghapus. Jadi mengubahnya bisa kita delete saja ya. Ya, untuk mengisi, mengubah, menambah atau mengurangi itu sama saja. Selanjutnya membuat tabelnya. Kita akan membuat tabel. Kalau mengatur lebar kolomnya dulu, kemudian tinggi barisnya, kemudian selanjutnya membuat border, kemudian selanjutnya menambahkan data kolom dan baris, menghapus data dan kolom dan baris. Oke, kita coba praktekkan persatu. Nah, sekarang misalnya ini datanya sudah ada, kita geser dulu, mengatur lebarnya ya. Kita klik di blok dulu, kita blok dulu. Boleh menggunakan shift, kemudian tanda panah ke bawah, geser ke kanan juga boleh. Oke. Nah, kemudian kita masuk di menu home, di bagian font ini ada namanya di border, klik ini kemudian pilih all border. Oke, maka dia akan mencetak atau membuat garis ya seperti ini, seperti kalau kita membuat tabel seperti itu ya. Inilah caranya. Kemudian kalau misalnya di sini saya tambahkan misalnya alamat ya, misalnya di sini Jalan Galang ya. Kemudian di sini Jalan Singa. Nah, sini misalnya Jalan Galang juga. Oke, apa? Ini caranya tinggal di blok saja, tinggal ini. Kalau ini sudah ada tinggal klik saja. Oke. Sekarang kalau misalnya ada data yang kita ingin tambahkan atau di antara ini kita ingin menambahkan data setelah kelas, misalnya kita lupa, mestinya di setelah kelas itu ada nilai. Tinggal kita tambahkan, klik kanan ya, kemudian insert, klik kanan kemudian insert. Nah, insert apa ya, kita mau menambahkan kolom, jadi nomor, nama siswa, kelas, dan kolom 1 itu nilai. Misalnya sini saya enteri kolom ya, saya enteri kolom, klik OK, maka dia akan menggeser, jadi kita tidak perlu hapus ya, tinggal kita kasih sini nilai ya, sini kasih misalnya 90, 80, 85 misalnya. Ini saya ubah dulu jadi general. Oke, seperti itu. Jadi mudah ya. Kemudian kalau ini terlanjur ya tidak apa-apa, jadi tinggal menghapus saja, tinggal klik kanan. Oke, klik kanan pilih delete ya. Kalau kita mau menghapus delete,
entry kolom karena kolom yang akan kita hapus. Oke, entry kolom, maka dia akan menghapus. Jadi langsung otomatis dengan bordernya. Jadi nama siswa, kelas, dan nilai sudah kita buat. Jadi kita sudah praktekkan cara menambahkan kolom. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi di antara ini baris ini, kita mau tambahkan, tinggal klik kanan, boleh dari sini langsung klik kanan, insert, pilih entry row. Entry row itu berarti baris ya. Klik ya. Tinggal sini nomor 2. Misalnya di sini Budi ya, misalnya 9D, misalnya di sini 70. Bentar. Oke, sudah selesai. Ya, ini tinggal dirapikan. Oke. Jadi tadi kolom kita tambahkan, kemudian di sini ada baris kita tambahkan juga. Kalau misalnya kita mau hapus ini, tinggal di sini misalnya yang keempat, klik kanan. Kalau dia delete saja ya, delete, kemudian pilih entry row, maka baris yang ini akan menghapus. Oke, seperti itu cara menghapus data baris yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya kita sudah membuat tabelnya dan mengaturnya ya, menghapus data kolom dan baris, kemudian tadi sudah menambahkan data kolom dan baris. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus dari spreadsheet: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Bagaimana cara menggunakannya? Baik, kita langsung praktek saja. Sekarang di sini misalnya saya buat kolom bagian sini, misalnya sini kolom A, kemudian sini kolom B, sini kolom C ya. Kolom A di sini nilainya 10, sini nilainya 20 ya. Kalau di sini misalnya sini saya kasih sini jumlah, penjumlahan maksudnya. Oke, di sini kolom D itu untuk pengurangan. Oke, saya geser lagi, saya atur saja, perkecil saja nilainya, kurang, kemudian perkalian di bagian E, perkalian, kemudian pembagian F itu adalah pembagian. Oke, bagi-bagi ya. Kemudian G itu pangkat. Oke, sekarang kita uji coba. Sekarang untuk jumlah, kalau kita ingin menjumlahkan 10 tambah 20 sama dengan ini, jadi selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita klik angka 10-nya. Kenapa ada muncul F2? Nilai F2 maksudnya adalah 10 berada pada kolom F pada baris kedua. Makanya terbaca di situ F2. Kemudian penjumlah berarti tinggal kita di keyboard tanda tambah. Kita ketik tanda tambah, kita klik angka yang kedua. Kita enter. Ya, makanya nilainya 30. 10 tambah 20. Kalau misalnya nilai ini saya ganti, sedangkan ini sudah kita rumus, tidak ada masalah. Misalnya kita kasih sini misalnya 5, sini saya ganti sini 2, maka dia akan berubah. 5 tambah 2 jadi 7. Sekarang untuk pengurangan sama dengan ini dikurang ya, sama ya, jadi F2 G2. Kenapa G2? Berada pada kolom G baris kedua. Enter. Jadinya 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. Kemudian perkalian sama dengan angka 5 dikalikan, tanda kali itu adalah bintang ya, pada keyboard. Kemudian angka 2, kemudian enter. 5 kali 2 hasilnya pasti 10.
Oke. Selanjutnya pembagian sama dengan angka 5. Oke. K5-nya klik ini dibagi per ya, garis miring per 2. Misalnya kita enter, hasilnya 2,5. Selanjutnya pangkat ya, saya perkecil saja dulu ini, kali pangkatnya sama dengan angka 5, pangkat itu yang seperti ini tandanya ya, pangkat 2, 5 pangkat 2 itu dia ini 25. Kita coba cek, enter, hasilnya 25 ya. Ini perkalian, pengurangan ya, hasilnya semua dapat. Berapapun nilainya kita, misalnya sini 3, kita ganti 3, maka otomatis semua yang kita sudah rumus akan berubah. Oke, 5 tambah 3 8, 5 kurang 3 2, 5 kali 3 15, 5 bagi 3 1,6, 5 pangkat 3 125. Jadi itu penggunaan rumus. Jadi kita sudah belajar tentang untuk jumlah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Oke, sangat mudah sekali. Lanjutkan penggunaan fungsi sum, max, min, dan average. Oke, penggunaan sum, max, dan min, dan average, rumus yang sederhana. Oke, kita geser dulu. Sekarang ini sudah ada data ya. Anda dapat 90, Budi dapat 70, Andi dapat 80. Sekarang bagaimana cara menjumlahkan nilai ini? Ya, kita menggunakan fungsi sum. Kita klik sum, kita pertebal max, kemudian min, dan average. Ya. Sekarang kita coba. Sum itu menjumlahkan ya angka yang kita ingin, sama dengan, kita ketik bersama, selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum, buka kurung ya, number 1, 2, dan seterusnya kita blok ketiga angka ini, kemudian kita tutup kurung ya, sesuai dengan jumlah yang data di sini, kemudian kita enter, hasilnya 240. Sekarang kita mau lihat berapa angka tertinggi di sini. Kalau kita lihat secara langsung saja, oh 90 kalian tertinggi. Oke, sama dengan maxin maksudnya itu ya. Kita blok ini, kemudian kita tutup kurung, maka nilainya dapat 90. Minimum berapa nilai terendah, sama dengan min, buka kurung, kita blok, oke, enter, nilainya adalah 70. Nah, ini untuk data yang sederhana saja. Tapi kalau banyak datanya kita akan pasti pusing. Ini contoh sederhana saja. Kemudian rata-ratanya berapa? Sama dengan average. Average. Kita blok ini, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, hasilnya seperti itu. Jadi rata-ratanya dapat 80. Jadi sum itu untuk jumlah, nilai penjumlahan semua data, kemudian max nilai tertinggi, nilai terendah itu min, average itu rata-rata. Itu rumus-rumus sederhana. Sebenarnya ada banyak rumus ya kita bisa gunakan, ada di formulas, tapi saya kasih yang dasar-dasarnya saja. Nanti kita ada kesempatan kita akan belajar mengenai beberapa fungsi dari atau formula dari Microsoft Excel ini. Oke, sekarang selanjutnya kita lanjut di bagian membuat grafik ya. Sekarang kita coba membuat grafik seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Oke, kita coba. Oke, data yang tadi kita coba buat. Oke, ini sudah ada. Cara membuat grafiknya, kita tinggal blok saja ini ya. Kemudian kita masuk di insert. Kemudian di bagian insert kita pilih bagian chart. Chart ini ada beberapa banyak, atau grafik ini ada model macam-macam ya. Nah, ini ada bentuk kolom, ada 3 dimensi, ada bar ya, ada juga modelnya P ya, modelnya seperti ini ya, lingkaran, ada juga dalam bentuk
garis, lem garis ya. Kemudian ada juga dalam bentuk seperti ini, macam-macam, tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kita yang secara umum saja dulu. Jadi cara membuat grafiknya adalah sebagai berikut. Kita tinggal klik nama yang akan kita buat grafiknya. Jadi kita blok yang Anto, kelasnya sampai nilai. Kita coba insert, kali ini pilih yang ini ya, seperti ini tampilannya ya. Ya, ini chart title, judul dari grafik. Sambil di sini kita kasih nama grafik, judulnya ya, titlenya grafik nilai siswa ya. Nah, kelasnya 9B dan seterusnya ya. Ketika kita klik ini, maka akan muncul yang baru ya, menu baru. Kita bisa sesuaikan yang mana kita inginkan, boleh tinggal kita coba ya, sesuai dengan ini. Kemudian format ya, ini untuk warna saja ya. Oke, seperti itu. Jadi itu cara membuat grafik, sangat simpel. Ini nanti bisa juga kita copy, misalnya kita buka Word, kita paste saja di situ, bisa. Jadi kalau misalnya nilainya ada berubah, misalnya di sini 100, nah dia akan menyesuaikan. Nah, kalau kita kembalikan 90, maka dia akan menyesuaikan grafiknya. Jadi sangat-sangat tidak mudah, dan kita tidak perlu mengulang kembali grafik yang kita buat kalau hanya data yang berubah. Oke, seperti itu cara membuat grafik di Microsoft Excel. Selanjutnya cara menyimpan ya, klik save atau save as, kemudian pilih browse, kemudian kita simpan di mana. Kita simpan. Nah, caranya menyimpan file, save as atau save sama, kemudian kita browse ya, dimana kita mau simpan ya. Saya simpan misalnya di my dokumen, kemudian kita kasih nama misalnya ya, latihan 1 Irfan, sesuai dengan nama saya. Oke, kalau sudah di save ya, jadi ini file name-nya, kemudian save tipenya Excel, dan setelah itu kita save. Ingat di mana disimpan dan nama filenya, save. Ketika kita sudah menyimpan, maka file ini yang tadi dari book 1 berubah menjadi sesuai dengan nama yang kita simpan. Selanjutnya cara menyimpan. Kemudian kita mau coba melihat proses atau preview pencetakan. Oke, caranya adalah ya, file, kita menu file, kemudian print ya. Oke, inilah tampilannya ya, sesuai dengan printer kita ya. Kita bisa klik bagian sebelah sudut ini untuk mengatur batas marginnya. Oke. Nah, kalau masih berantakan seperti ini, kita kembali lagi, kemudian kita atur ini, kemudian kita simpan ke bawah, kita geser, terlalu besar ya. Kemudian ini kita buat garisnya ya. Yang tadi ini kita hapus saja karena sudah dipraktekkan. Saya delete. Oke, kita coba preview. Ini bisa juga langsung dari sini, print preview sama. Modelnya seperti ini ya. Oke, tinggal mengatur saja. Oke, kalau dia masih belum ini, atur dulu. Oke, kemudian printernya sesuai dengan printer yang terinstall di komputer kita ya. Teknik yang paling bagus untuk mencetak itu adalah sesuaikan dengan yang kita mau cetak. Misalnya kita mau cetak sampai di sini saja ya, supaya tidak boros kertas. Kita tinggal blok
blok sampai di mana? Sampai di sini saja. Kemudian kita preview. Gitu. Kemudian settingannya print selection ya. Jadi dia akan menseleksi yang akan kita cetak. Kalau ini dia tadi active sheet semua ya. Kemudian ukuran kertas yang kita gunakan misalnya A4. Kemudian kalau kita pakai berapa kali, berapa kopinya, kita mengulang, menggandakan, dia akan susun 1, 2, 3 atau berurutan ya, halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini hanya bagian depan saja ya, tidak usah diatur. Kemudian setelah itu klik print. Seperti itu cara mencetak. Sekarang kita sudah simpan, kita save dulu. Selanjutnya setelah kita mencetak hasilnya, kita keluar dari program ya. Keluar caranya adalah kita tinggal klik di menu file tadi atau home, kemudian kita pilih close. Kita pilih close file, kemudian kita pilih close atau boleh tanda panah kanan ini ya, kita close. Oke, tanda panah kanan kalau masih ada file. Oke, saya pikir itu untuk pelajaran sederhana di Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.